Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali kami lanjutkan untuk dialog bersama dengan Pak Daniel dan juga Pak Sudirman. Pak Daniel, tadi kan informasi sebelumnya bahwa mengatakan mayoritas pendukung NU ini malah mendukung Prabowo. Nah, apakah akan melibatkan sejumlah suara dan juga pihak begitu ya untuk melibatkan dalam tim ses di Prabowo dari NU? Tentu kita tidak bisa nafikan dan abaikan kekuatan ormas Islam pendiri bangsa ya, terutama NU dan Muhammadiyah serta ormas-ormas lain yang punya kontribusi sebagai pendiri bangsa yang sudah banyak berkontribusi. Nah, tentu kita melibatkan pihak-pihak tersebut begitu. Jadi dari NU, dari Muhammadiyah, dari unsur-unsur lainnya dan sebagainya, termasuk unsur-unsur agama lain. Jadi tadi saya sebutkan komitmen Pak Prabowo adalah mempersatukan atau persatuan koalisi Indonesia Maju. Kemajuan itu kan bisa dicapai kalau kemudian kita bisa mempersatukan semua yang beragam, semua yang berbeda-beda untuk bekerja bersama memastikan Indonesia menjadi lebih maju di 2024 dan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dan seterusnya. Jadi Mbak pasti apalagi kerja-kerja politik kita juga banyak melibatkan NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Baik, jadi pasti akan melibatkan NU. Mas Dirman, ini nama yang sering disebut-sebut belakangan ya dalam sejumlah wawancara dengan beberapa tokoh. Ini ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dinilai nanti bisa meraih suara NU begitu. Bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah memang benar nama Khofifah ini menjadi salah satu calon kuat untuk mengkomandoi Timnas, Mas Dirman? Mohon maaf, suaranya belum dibuka audionya, Mas Dirman. Masih di mute. Oh, baik. Saya tidak ingin berspekulasi, tapi tentu saja penyebutan nama itu akan dilakukan pada waktunya. Bisa saja di antara partai politik anggota koalisi itu telah melakukan diskusi-diskusi awal, pendekatan dan sebagainya, tapi tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh, memiliki koneksi dengan akar rumput, tentu saja akan menjadi bagian dari yang kita harapkan bisa bergabung. Tapi kita juga menghormati apabila tokoh-tokoh itu memang punya preferensi lain. Pemilu Pilpres ini kan pada dasarnya adalah orang memilih orang. Jadi semakin banyak koneksi dengan kelompok-kelompok pemilih akan semakin baik. Dan kita mengidentifikasi sejumlah komunitas, baik komunitas keagamaan, komunitas profesi, komunitas sosial, bisnis dan sebagainya, yang juga diharapkan bisa menjadi bagian dari tim pemenangan ini. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Anies, ini tim yang akan menjadi satu collective leadership, kepemimpinan kolektif yang saling melengkapi, saling memperkuat satu sama lain. Oke, semakin banyak tapi semakin dekat juga loh Mas Dirman dan Mas Daniel. Ini apa? Sementara yang satu yang di sana sudah tancap gas nih, udah ketemu mewakili dari merepresentasikan dari tiga kalangan begitu ya. Nah, apa nggak takut udah semakin dekat? Nanti kapan waktunya untuk segera menentukan strategi gitu, Mas Dirman kemudian ke Mas Daniel? Sebetulnya kan pekerjaannya terus berjalan ya, dan nama-nama itu atau pihak-pihak yang kita harapkan menjadi bagian dari tim juga sudah mulai bekerja pada porsinya masing-masing. Hanya ini soal waktu peresmian. Begitupun kerja-kerja persiapan sudah kita lakukan sejak awal. Benar bahwa sebentar lagi akan ada pendaftaran, sehingga tim secara formal mesti dibentuk. Dan insya Allah tidak lama lagi ketiga partai akan berembuk bersama dengan capresnya dan pada akhirnya menentukan siapa-siapa yang secara formal akan menjadi pengelola atau pemimpin dari tim ini. Tapi ingin juga saya sampaikan bahwa salah satu kekuatan dari Pak Anies dan Pak Muhaimin adalah besarnya dukungan dari relawan organik yang terus-menerus menggelorakan semangat perubahan. Itu bagian dari aset kita juga yang harus kita kelola. Jadi nanti tim nasional itu semacam payung saja yang juga sebagian merupakan wakil-wakil dari
teman-teman relawan itu. Baik, Jadi Mas Daniel. secara pekerjaan terus berjalan, secara persiapan bersama terus berjalan, hanya mungkin formalitasnya mungkin menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat. Mas Daniel masih menunggu waktu yang tepat kah? Apakah sudah ada target yang ditetapkan buat mengumumkan nanti akhirnya? Waktunya selalu tepat, begitu. Artinya pada hari ini kan semua proses sudah dilakukan. Cuman berbedanya ada yang diumumkan, ada yang tidak, begitu saja. Ada yang belum dikasih tahu ke Metro TV, ada yang sudah diberitahu ke Metro TV. Jadi tentu pada waktunya nanti tentu akan disampaikan. Apalagi kan nanti waktu pendaftaran kita juga sudah pastikan semuanya sudah siap segala sesuatunya. Artinya siap untuk diumumkan kepada publik melalui Metro TV dan sebagainya. Jadi yang jelas sekarang semua komponen itu dilibatkan, semua komponen dibangun mutual understanding, kesepahaman yang sama, yang saling bisa menguntungkan untuk bangsa dan negara. Jadi Pak Prabowo misalnya hari ini insya Allah akan hadir di acara Rapimnas Partai Demokrat, maaf besok maksud saya, hari Kamis, kemudian akan mempersiapkan komunikasi setelah itu berembuk secara bersama karena Demokrat sudah menjadi bagian dari koalisi insya Allah, sehingga kekuatan kita terus bertambah sehingga komponen yang kita libatkan, elemen yang kita libatkan itu semakin banyak dan tentu yang akan bekerja di grassroots akan semakin besar. Dan pada porsi ini yang selalu ingin disampaikan Pak Prabowo, terutama Mas, terlepas dari strategi apapun itu, strategi yang utama yang ingin disajikan, yang ingin ditampilkan adalah harus strategi yang mempersatukan, yang gembira tadi. Jadi kami juga berharap hal yang sama dari para tim di Capres Pak Sudirman, kemudian di Capres yang Mas lain, Daniel supaya dan Mas Dirman, kalau dari kualitas tiga kalangan itu demokrasi kita di 2024 itu menjadi begitu. Baik, apakah nanti ada salah satu kalangan yang nanti akan lebih di-endorse istilahnya, mau itu dari militer atau dari parpol atau dari ekonom misalnya? Mas Daniel, singkat saja. Yang jelas kami akan menemukan semuanya bersama dengan partai koalisi. Bisa jadi anak muda misalnya yang pemilih muda ke depan itu jauh lebih besar, bisa juga dari elemen yang lain, pengusaha atau elemen aktivis atau elemen ormas, semuanya akan kami bicarakan bersama-sama dengan belum mau di-spill ya. Mas kalau Dirman? dari Mas Dirman gimana? Ya, saya sepakat dengan Mas Daniel. Ini dulu 2019 sama-sama membantu Pak Prabowo. Kita ingin juga mendorong suasana pemilu yang beradab, yang jujur, yang adil, yang damai, penuh kegembiraan. Karena itu memang penting untuk menjaga hubungan tidak saja antar calon tapi juga antar tim untuk menjaga suasana itu. Mengenai representasi, saya kira pesan kita ke depan itu kan bagaimana mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan, mendorong keadilan sosial, kemudian juga menyatukan kembali bangsa yang selama bertahun-tahun ini mengalami polarisasi. Jadi pesan-pesan itu akan terefleksikan dalam komposisi tim nantinya. Insya Allah tadi saya katakan bukan berarti sekarang ini tim belum ada. Sudah ada yang bekerja, sudah ada yang bau-membau terus melaksanakan persiapan-persiapan, tetapi memang formalitasnya yang belum. Dan pada waktunya akan diumumkan, menunggu momentum yang menunggu momentum yang tepat, jadi sama-sama belum mau membocorkan, belum mau spill. Baik, tidak apa-apa Mas Daniel dan Mas Dirman, nanti kita tunggu momentum yang tepat. Sekali lagi terima kasih Mas Sudirman Said, jubir Anies Baswedan, dan Mas Daniel Anzar Simanjuntak, jubir Prabowo Subianto, sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.